Puji Tuhan, salam sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Hari ini kita akan kembali bersama-sama merenungkan Mazmur pasal 94 ayat 19. Demikian firman Tuhan, Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Hari ini kita akan belajar sebuah mazmur yang dituliskan, menuliskan hati yang resah ya. Karena banyak tekanan, ada konflik ya. Pemazmur sangat jujur, pikirannya banyak, gelisah, bahkan terasa menekan ya. Dan ini sebabnya kita merenungkan sebuah tema banyak pikiran ya. Kalau kita mendengar kata ini ya, ini adalah satu hal yang hari-hari ini banyak sekali dialami oleh setiap manusia ya. Kita hidup di zaman yang orang sering menyebutnya dengan overthinking. Jadi zaman dimana kayak otak itu tidak pernah berhenti ya, karena harus memikirkan pekerjaan, ekonomi, keluarga, masa depan, bahkan tentang diri sendiri ya. Pikiran-pikiran tentang hal-hal yang akan datang itu biasanya juga menjadi sesuatu yang cukup menakutkan. Bahkan juga ada pikiran-pikiran tentang masa lalu yang belum selesai, sehingga ada suara-suara yang menuduh, suara-suara yang melemahkan dan sebagainya. Nah, apa yang kita bisa belajar dari apa yang tadi kita baca dan dituliskan oleh pemazmur dari mazmur ini? Yang pertama, pikiran itu ternyata bisa bergejolak ya. Kita kembali ke ayat tadi, berkata begini, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku. Kata banyak pikiran itu menggambarkan jiwa yang penuh kekhawatiran ya, karena begitu banyak hal yang terjadi dalam batin. Dalam bahasa Inggris kata banyak pikiran itu memakai kata kecemasan ya. Jadi kadang-kadang itu ada hal-hal yang bisa sangat terjadi ribut ya, seperti sesuatu yang bertentangan, akan bahkan bisa jadi medan perang di mana di pikiran kita, antara iman percaya kita melawan ketakutan, antara janji-janji Tuhan dengan apa yang kita lihat. Nah, jadi kita melihat musuh itu sering sekali ya menyerang di wilayah pikiran sebelum menghancurkan iman kita. Jadi kita perlu melihat bahwa pikiran kita itu seringkali ya dapat begitu menguasai sampai hati kita, pikiran rohani kita bahkan bisa menjadi lumpuh. Ketika kemudian ada bisikan-bisikan yang mengganggu pikiran kita, berkata kamu itu tidak sanggup, kamu ngalami ini karena Tuhan itu tidak peduli, kegagalanmu itu terlalu besar untuk diampuni. Ya, jadi ada situasi-situasi yang kita perlu lihat bagaimana pikiran itu bisa sangat ya bergejolak, bisa sangat banyak hal yang bisa menyerang kita. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 10 ayat 5 Paulus menuliskan begini, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi Paulus itu menyebutkan ada benteng-benteng, ada semacam pola pikir yang tertutup terhadap kebenaran firman Tuhan. Benteng itu bisa berupa pikiran negatif yang terus menguasai. Wah, aku enggak bagus, aku itu jelek, aku itu selalu gagal. Tembok-tembok itu juga bisa berarti pikiran luka batin ya, karena wah aku gak bisa percaya lagi kepada siapapun, gak ada yang suka, gak ada yang bisa aku percaya. Atau bahkan benteng-benteng itu bisa berupa kesombongan ya, aku tuh tahu lebih dari orang-orang yang lain. Jadi banyak pikiran itu bisa bergejolak di dalam pikiran kita sendiri ya, dan kadang-kadang itu bisa sangat mengganggu kita, bahkan melemahkan, melumpuhkan kita. Tetapi ada satu kabar baik, bagaimana kita punya Roh Kudus yang memiliki kuasa yang dapat menghancurkan benteng-benteng itu. Ya, itu sebabnya tadi Paulus berkata kami patahkan siasat, kami rubuhkan setiap
kubu-kubu yang dibangun. Jadi mari kita belajar bagaimana kita merobohkan, ya, bagaimana kita mengatasi medan peperangan di dalam pikiran kita. Bukalah hati dan minta Tuhan menolong kita, ya, karena Filipi 4 ayat 7 berkata begini, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi ada satu janji yang luar biasa bagaimana Yesus itu akan memelihara hati dan pikiran kita. Jadi misalnya ada seorang ibu yang gelisah, ya, pikirannya terganggu karena memikirkan anaknya yang jauh, mulai panik, mulai berpikir yang tidak-tidak, ya. Nah, ketika ada pikiran-pikiran, wah jangan-jangan seperti ini, nanti seperti ini bagaimana, lalu mulai khawatir, mulai bisa sakit mungkin, ya. Ketika pikiran-pikiran itu bergejolak, ya, mari berdoa lalu menyerahkan satu persatu kekhawatiran kepada Tuhan. Nah, pada saat itulah firman Allah berkata, proses penghiburan dari Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Ya, Filipi 4 ayat 6 tadi sekali lagi juga berkata, jangan khawatir tentang apapun juga. Jadi waktu kita mungkin khawatir, tidak bisa tidur karena berpikir banyak hal, bagaimana pekerjaan kita, ya, Tuhan mengundang kita untuk menukar pikiran-pikiran itu dengan hati yang tenang, ya. Jadi mari kita lihat, pikiran kita memang medan peperangan yang luar biasa, tapi ada tawaran untuk kita dapat memperoleh kekuatan, bahkan bisa memperoleh kemenangan dalam medan peperangan pikiran kita. Bagaimana caranya? Dengan cara nomor 2, pikiran kita itu ternyata dapat dibimbing. Meskipun pikiran kita itu dapat bergejolak, tetapi kedua kita dapat lihat pikiran kita dapat dibimbing. Kata ayat, kita kembali ke Mazmur 94 tadi berkata begini, penghiburanmu. Ya, jadi kata penghiburan itu di sini memakai kata bahasa Ibrani yang artinya kehadiran yang menguatkan. Jadi berarti kita dapat belajar Tuhan itu tidak selalu menolong kita dengan mengubah situasinya, tetapi dengan menenangkan pikiran kita lebih dahulu. Jadi ketika kita berhenti untuk tenang bersama dengan Tuhan, ketika kita berhenti untuk mengatur segala sesuatu dengan pikiran kita sendiri, lalu menyerahkan kepada Tuhan, maka damai sejahtera dari Tuhan yang melampaui segala akal akan hadir dan menguatkan kita. Itu kita bisa baca dalam Filipi 4 pasal 7. Dan juga dalam Mazmur 37 ayat 5, firman Allah berkata, serahkanlah hidupmu kepada Allah dan percayalah kepada Dia. Jadi doa yang kita naikkan di tengah semua kekacauan pikiran kita, ya, bukan langsung menghapus masalahnya langsung selesai, tetapi pertama akan membuat hati kita tenang dan yakin bahwa Tuhan yang akan bekerja memberikan kekuatan. Sehingga kalimat selanjutnya dari ayat Mazmur 94, penghiburanmu menyenangkan jiwaku, dapat menjadi bagian yang kita alami. Kata menyenangkan itu artinya menyembuhkan luka batinku, membuat aku jadi teduh. Artinya penghiburan dari Tuhan, bimbingan dari Tuhan itu adalah kehadirannya yang menyentuh jiwa kita sehingga pikiran yang tadi seperti peperangan itu kemudian jadi tenang, jadi damai. Ya, Matius 11 ayat 28 adalah satu undangan. Datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimanakah pikiran kita hari-hari ini? Mungkin kita banyak pikiran, ya. Pikiran keluarga, masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, bagaimana yang ini, bagaimana kalau gagal. Ya, cepat datang kepada Tuhan. Pikiran kita bisa bergejolak, tapi pikiran kita juga bisa dibimbing. Ketika pikiran kita bergejolak, banyak pikiran, cepat-cepat datang kepada Tuhan. Ya, serahkan semuanya, ceritakan kepada Tuhan. Ya, berlutut minta damai sejahtera dari Tuhan. Bawa dalam doa, Tuhan aku memikirkan ini, bagaimana dengan ini, aku serahkan ketakutanku, kekhawatiranku. Tuhan memang tidak selalu menjawab
begini caranya. Tapi Tuhan memberikan kita ketenangan, sehingga dari ketenangan dari Tuhan pikiran kita diperbaharui. Dengan ketenangan dari Tuhan kita diberi hikmat untuk dapat memperoleh jalan keluar. Jadi yang ketiga kita bisa lihat, ketika pikiran yang bergejolak diizinkan untuk dibimbing oleh Tuhan, oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus, maka pikiran kita itu diperbaharui. Jadi Tuhan itu tidak hanya ingin menghibur pikiran kita, tapi ingin memperbarui cara berpikir kita. Mungkin cara pikir yang lama dikuasai ketakutan, dikuasai oleh situasi-situasi dunia ini. Tapi pikiran yang baru itu dipenuhi oleh iman, dipenuhi oleh janji, dipenuhi oleh kasih Tuhan. Jadi ketenangan hati kita itu bukan hanya dari hasil pikiran yang kosong, tapi pikiran yang diisi oleh kebenaran. Itu sebabnya Filipi 4 ayat 8 berkata begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi daripada terus memikirkan, wah kalau gagal gimana, wah kalau nanti ini ada kesulitan ini bagaimana, ganti cara berpikir kita dengan kalimat, aku percaya Tuhan memimpin langkahku, tidak akan gagal. Pikiran itu bisa menipu hati kita, tapi kalau pemulihan dari Tuhan, itu pikiran yang dari Tuhan, itu akan bisa mengganti cara berpikir kita dengan hal-hal yang baru. Itu sebabnya Roma 12 ayat 2 juga berkata, berubahlah oleh pembaruan budimu. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini dengar baik lagi. Ya sekali lagi saya bacakan Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kita bersama-sama merenungkan yang pertama, pikiran kita memang bisa bergejolak. Banyak pikiran bukan berarti tanda kelemahan, tapi justru tanda kita membutuhkan Tuhan. Kedua, pikiran kita yang bergejolak itu bisa dibimbing. Jadi jangan bersikeras, ini pikiranku, ini caraku. Belajar taat, belajar menyerah, belajar menyerahkan semua yang kita pikirkan dalam tangan Tuhan melalui doa kita, ya, melalui penyerahan kita. Tuhan pimpin aku, Tuhan tolong aku, sehingga kita bisa mengalami yang ketiga, pikiran kita dibaharui di dalam Tuhan. Waktu kita sudah berdoa, kembali baca firman, sharing dengan orang-orang yang kita bisa percaya, ada hal-hal baru yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Di dalam Tuhan selalu ada pengharapan. Jadi apapun pikiran kita, sebanyak apapun pikiran kita hari ini, jangan khawatir, serahkanlah kepada Tuhan dan izinkanlah Tuhan akan menuntun kita sehingga kita punya pikiran-pikiran yang baru dalam Kristus. Bahkan pikiran-pikiran itu akan menuntun kita memperoleh jalan keluar yang terbaik. Kita memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih telah mengikuti Renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua. Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian atau mujizat, kesembuhan, pemulihan, dapat menyalurkan melalui chat WhatsApp di 0813 2742 0088. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu, menjelaskan kepada kami sebagai manusia ada banyak hal yang bisa kami pikirkan, terutama di hari-hari ini. Ada banyak situasi yang membuat pikiran kami menjadi begitu banyak yang kami pikirkan, dan kadangkala itu membuat kami cemas, membuat kami lelah, membuat kami mengalami masa-masa yang tidak mudah. Tapi hari ini kami bersyukur dalam pikiran yang bergejolak, tetap ada kemurahan Tuhan yang mau membimbing pikiran kami supaya bertemu dengan kebenaran-Mu, membimbing pikiran kami untuk diletakkan kepada Yesus. Dan karena itu kami mau belajar menyerahkan segala kekhawatiran kami, segala yang kami pikirkan ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Berkatilah seluruh keluarga GPDI El Shaddai Magelang, hal-hal yang kami pikirkan
kiranya dapat membawa kami menjadi pribadi yang mengenal kuasa Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bahkan perbaharui pikiran kami dengan kebenaran firman-Mu, sehingga cara kami berpikir adalah cara berpikir surgawi. Cara kami berpikir adalah cara berpikir sesuai dengan firman Allah, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Berkati setiap kami yang dengar firman-Mu, dengan kekuatan firman-Mu kami jadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Ya Tuhan, terima kasih Engkau pokok anggur, dan kami keluarga GPDI El Shaddai Magelang ranting-rantingnya. Kiranya kami terus tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami, sehingga kami berbuah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.